Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jakarta Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan asal-usul tuyul. Tuyul masih menjadi mitos yang dipercayai keberadaannya oleh warga Indonesia hingga saat ini. Indonesia memang terkenal dengan hal-hal mistis, terutama yang berkaitan dengan cerita seram. Selain itu, masyarakat Indonesia juga masih lekat dengan tradisi dan dipercayai berkaitan hal tersebut. Banyak sosok gaib yang begitu kuat diyakini kehadirannya oleh masyarakat. Salah satu keberadaannya sering dibicarakan adalah tuyul. Makhluk kecil berkepala pelontos ini yakini warga berkaitan dengan kehilangan uang. Jika terdapat kehilangan uang, banyak yang masih mempercayai tuyul menjadi dalang dibalik ini. Ada banyak mitos terkait asal-usul kemunculan tuyul tersebut. Salah satu mitos yang paling dipercayai adalah tuyul berasal dari janin yang meninggalkan saat dilahirkan. Ada pula mitos yang menyebutkan berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya. Setelah janin dibuang atau dikubur, makhluk kasar ini akan muncul dan berperilaku layaknya anak-anak. Tuyul lalu diasosiasikan dengan kehilangan uang di rumah-rumah karena kebiasaannya untuk mengambil dan bermain sesuatu. Kebiasaan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat jahat. Tuyul pun akan dimanfaatkan untuk mengambil uang manusia. Namun sebagai imbalannya, manusia tersebut harus melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Bahkan di beberapa daerah dipercaya tuyul ternyata dapat dibuat dari jenazah anak-anak yang dibatinkan dengan ilmu hitam. Menariknya, mitos lain mengatakan kalau tuyul bisa diperjualbelikan. Dalam mitosnya, makhluk halus ini dianggap sebagai komoditas, sehingga siapapun yang membutuhkannya harus mau menebus dengan harga agak sedikit. Satu tuyul bisa dihargai hingga jutaan rupiah, tergantung di mana seseorang membelinya. Makin hebat seorang dukun, maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal pula. Seseorang yang membeli tuyul akan melakukan sebuah ritual kerjasama. Dukun akan membantu semua ritual itu dari awal hingga akhir. Setelah ritual selesai, tuyul ini dipercaya akan mengikuti pemiliknya. Ia juga akan bisa disuruh melakukan apa saja, hingga misalnya mencuri uang serta perhiasan yang harganya mahal. Buat yang penasaran, konon katanya perjanjian ini gak gampang. Banyak uang yang diberikan tuyul akan sebanding dengan tumbal yang diminta. Biasanya, makhluk ini akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Ia juga konon akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa ia diperbudak kemudian hari. Selain itu, konon mitosnya yang dipercayai tuyul juga akan meminta makanan dan minuman. Dari beberapa cerita yang ada, ia suka menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik jika sedang menyusui. Menurut pandangan Islam sendiri, tuyul sangat erat dikaitkan dengan Azazil, putra iblis yang sangat pandai dalam hal penelitian. Dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, tuyul merupakan makhluk yang tercipta dari segenggam daging atau segumpal darah yang berasal dari aborsi anak-anak dari golongan manusia yang penuh dosa berhasil dan diciptakan oleh Azazil untuk menjadikan sebagainya anak buah. Janin yang belum mempunyai roh kemudian diisi oleh para jin dan setan yang merupakan kelompok Azazil sendiri. Hal tersebut digunakan untuk menyesatkan para manusia yang sedang bermasalah dengan ekonomi. Nah, dari situlah tuyul dikenal sebagai hantu yang handal dalam soal curi-mencuri uang. Bagi manusia yang lupa dengan Tuhannya,
pasti mereka tergiur dengan kemampuan sosok tuyul yang pandai mencari uang. Tentu perlu Anda ingat, hal tersebut merupakan tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Meskipun akan membantu dalam hal ekonomi, tetapi hal tersebut merupakan hal yang tidak halal dan tidak akan menjamin hidup senang. Para pemilik tuyul digambarkan sebagai orang yang banyak uang, walau sebenarnya sangat susah untuk menentukan seseorang adalah pemilik setan gundul satu ini. Namun beberapa indikator berikut tampaknya sudah kadung berkembang di masyarakat. Pertama, ruangan khusus tuyul. Jika seseorang ternyata memelihara tuyul, ia harus menyiapkan ruangan khusus di rumahnya sebagai tempat istirahat dan menyimpan para tuyul. Kedua, berjalan bungkuk. Para pemilik tuyul harusnya menggendong setan jenaka ini di belakang punggung mereka. Alhasil mereka akan terlihat sedikit bungkuk jika berjalan. Ketiga, uang para tetangga sering hilang secara misterius. Hal umum yang dipercaya masyarakat adalah mengenai sifat kekanak-kanakan dari tuyul. Sebagai anak-anak, setan gundul satu ini ternyata masih suka bermain-main. Salah satu mainan utamanya adalah yuyu atau kepiting. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari pencurian yang dilakukan para tuyul. Pertama, menyimpan uang di bank. Ini masih kontroversial. Ada banyak pendapat mengapa tuyul tidak mampu menembus pertahanan bank. Walau begitu, ada pula yang menganggap bahwa hal ini adalah salah satu upaya untuk lebih menertibkan kebiasaan menyimpan uang masyarakat. Kedua, memberi jimat pada tempat penyimpanan uang. Pada zaman dahulu, orang-orang sering memasang berbagai benda yang dianggap keramat atau memiliki kemampuan untuk mengusir tuyul. Seperti contohnya jarum, uang putih, cermin kecil, maupun kertas yang sudah dirajah dengan mantra-mantra tertentu. Ketiga, memasang perangkap. Ada banyak perangkap yang dianggap mampu melindungi uang dari tuyul. Pertama adalah mainan, yakni kepiting, boneka, dan lain-lain. Hal ini dipercayai mampu mengalihkan perhatian tuyul, sehingga lupa akan tugas utamanya. Jadi, kesimpulannya, sebagai negara yang masih mempercayai hal-hal berbau mistis seperti cerita seram atau hantu, wajar jika banyak mitos-mitos yang dipercayai. Salah satu yang masih dipercayai hingga saat ini adalah keberadaannya tuyul. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.